untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidup tanpa ibadah bagaikan pohon yang memang sudah kering, nggak ada apa-apanya tuh pohon. Makanya kita pengen hidup kita penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lewat duduknya kita di majlis membawa nilai ibadah kita di hadapan Allah dengan penuh nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang diajarkan daripada Al-Imamun Nawawi merujuk kepada hadis daripada baginda Rasul yang diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman ibn Affan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita sebagai hamba Allah yang banyak dosa, hamba Allah yang banyak salah dan khilaf, menjelaskan bagaimana tentang ketenangan hati di dalam menyikapi yang namanya kehidupan. Kalau kita sudah bisa menyikapi kehidupan dengan hati yang tenang, insya Allah kita akan mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita yang kurang tenang di dalam menyikapi sebuah permasalahan hidup, maka yang ada hanyalah petaka di balik itu semua. Makanya kita berharap dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita ditenangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat 3 perkara Sayyidina Utsman memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, bil istiqamah. Yang pertama istiqomah. Kalau sudah istiqomah terus kita jalankan di dalam kehidupan kita, baik itu bermasyarakat ataupun di dalam menuntut ilmu, insya Allah keberkahan kita insya Allah selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Yang penting hati tenang dulu. Kalau hati kita udah tenang, enak ibadah juga. Apalagi kalau hati sudah tenang dibarengin dengan istiqomah. Kebaikan jangan pernah putus, terus istiqomah. Insya Allah kebaikan yang sudah kita tancapkan, kebaikan yang sudah kita tebar, tidak pernah putus kebaikan tersebut. Insya Allah keberkahan akan ngikutin. Jangan dulu minta berkah kalau kita nggak istiqomah. Jangan dulu minta keberkahan kemana-mana. Habib minta berkahnya Beb, Kiai minta berkahnya Kiai, Ustadz minta berkahnya. Jangan dulu kalau kita belum bisa istiqomah. Artinya apa? Kita harus mahabbah kepada mereka. Bagaimana keberkahan itu ngikut kalau istiqomahnya nggak ada? Bahkan ilmu seseorang pun akan pudar kalau istiqomahnya nggak ada. Nuntut ilmu nggak istiqomah, ya udah akhirnya begitu. Kebaikan kalau sudah kita istiqomahkan, insya Allah keberkahan ngikutin. Yang penting ikhlas dan tenangkan hati lewat istiqomah. Duduk di majelis istiqomah, apapun yang terjadi, wala haula wala quwata illa billah. Saya bismillah, saya sudah wakafkan waktu saya untuk duduk di majelis. Insya Allah keberkahan rizki ngikutin. Tapi kalau kitanya nggak bisa istiqomah, demi Allah, sahabat Sayyidina Utsman memberikan nasihat buat kita. Ketenangan hati yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah aja dulu, menebar kebaikan. Setiap hari sudah kita niatkan, setiap habis sholat subuh, ya Allah 2000 perak saya istiqomah setiap hari, memberikan sodako kepada mereka yang berhak untuk kita kasih. Istiqomah terus, insya Allah rezeki kita ngikutin. Tapi kalau kitanya nggak istiqomah, ya dapat cuma agak lambat. Tetapi kalau kitanya istiqomah, hakul yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jelas sudah itu. Rezeki kita Allah datangkan dari mana saja. Tergantung bagaimana ketenangan hati kita lewat istiqomah. Istiqomah aja dulu. Kalau kita sudah bisa istiqomah, insya Allah lagi-lagi rahmat keberkahan Allah akan kita dapat semuanya. Berbuat baik juga sama. Kalau kita sudah istiqomah berbuat baik kepada orang lain gak bakal buta matanya, akan ngelihat kita. Kita belum mengucap karena kita udah banyak berbuat baik, ngikutin. Jangan dulu minta keberkahan sama Kiai, sama Ustadz, sama habaib. Beb minta berkahnya Beb, Kiai minta berkahnya, Ustadz minta berkahnya. Jangan dulu kalau kita belum istiqomah. Keberkahan akan hilang. Keberkahan akan hilang kalau kitanya nggak istiqomah. Contoh kayak begini nih.
Berapa banyak dulu di kalangan kita kalau di Cengkareng